Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pandu Dwi Padmasari, NPM 21082601155. Di sini saya memenuhi tugas dari blok Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System and Digestive System. Nah, berikut adalah mind map yang akan saya presentasikan yang berjudul sistem pencernaan. Baik, dari definisinya pertama, jadi sistem pencernaan manusia adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk mencerna dan mengolah makanan menjadi nutrisi dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan ini dimulai di mulut dan berakhir di anus. Pada sistem pencernaan ini dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, dan hormon. Enzim juga membantu menguraikan makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Fungsi dari sistem pencernaan ini adalah ingesti atau menelan, digestif untuk pencernaan baik secara mekanik dan kimia, dan sekresi, absorpsi atau penyerapan dan eliminasi, di mana lambung dan usus halus pada prinsipnya itu akan bertanggung jawab untuk pencernaan dan penyerapan. Usus besar terutama berkaitan dengan pengeringan dan pemadatan limbah dengan penyimpanan di kolon sigmoid. Adapun anatomi dari sistem pencernaan ini dimulai dari mulut, lalu lanjut ke kerongkongan di mana ada esofagus, lalu lambung, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu usus besar ada cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Lalu ada rektum dan berakhir pada anus. Adapun fase menelan di mana terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase oral. Nah, pada fase oral ini makanan dikunyah oleh mulut dan didorong ke dinding posterior faring oleh gerak volunteer lidah. Lalu timbullah refleks dari menelan. Yang kedua ada fase faringeal di mana fase ini refleks palatum mole dan uvula menutup rongga hidung. Laring akan terangkat menutup glotis dan kontraksi dari M constrictor pharyngeus mendorong bolus melewati epiglotis menuju faring dan memasuki esofagus. Yang ketiga ada fase esofagial di mana fase ini akan terjadi relaksasi M crocopharyngeus akan mengakibatkan bolus masuk esofagus. Gelombang peristaltik mendorong bolus menuju sphincter esofagus distal dan berakhir terjadi relaksasi otot sphincter esofagus dan akan membuat bolus masuk ke lambung. Selanjutnya adalah proses pencernaan, di mana proses pencernaan ini melibatkan proses fisik dan kimia. Jadi parameter fisik seperti kontraksi mempengaruhi ukuran partikel, sedangkan parameter kimia akan seperti sekresi asam dan enzim pencernaan berdampak pada pelunakan makanan dan hidrolisis nutrisi. Jadi sebenarnya ini pada proses pencernaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mekanik dan kimiawi. Nah, pada mekanik, proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Tujuannya adalah mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Lalu pada proses kimiawinya, di mana proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Tujuannya adalah mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, berikut adapun referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map ini, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.